Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad Hashim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam sintaksis. Yang pertama saya jelaskan dulu apa itu sintaksis. Merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang kaidah-kaidah untuk membentuk suatu kalimat. Dalam bahasa Arab, sintaksis sama dengan ilmu nahwu. Nanti pembahasan lebih lanjutnya itu adalah arahnya ke i'rab dan bina. Marfu, mansub, mahfud, dan bina yang 7 itu seterusnya. Terus kemudian kesalahan berbahasa di bidang sintaksis. Menurut Jova, bahwa kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, atau kalimat serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Analisis kesalahan dalam bidang tata kalimat menyangkut urutan kata, kepaduan susunan frase, kepaduan kalimat, dan logika kalimat, dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 hal utama yang dibahas dalam sintaksis, yaitu mengenai unit-unit bahasa dalam kalimat klausa, frasa. Yang pertama frase, klausa, serta kalimat. Frase ini adalah suatu konstruksi atau satuan gramatika yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang tidak berciri klausa dan yang pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Atau dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah murakkab. Murakkab ini adalah susunan. Susunan ada 6 dalam bahasa Arab, yaitu isnadi, indofi, bayani, atfi, masji, dan adadi. Tapi dalam yang 6 ini isnadi tidak masuk frase, karena isnadi ini nanti arahnya ke mubtada khobar atau fi'il fa'ilnya nanti arahnya ke klausa. Terus yang kedua adalah klausa, merupakan satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frase serta mempunyai satu predikat. Dalam buku-buku kitab-kitab Arab ini tidak dikenal istilah klausa. Yang dikenal itu adalah kalimah, jumlah, dan kalam. Atau bisa langsung diartikan ke jumlah dan kalam. Perbedaannya dalam kitab-kitab itu kalau jumlah ini tidak disyaratkan berfaedah. Kalau kalam ini disyaratkan berfaedah. Terus yang ketiga adalah kalimat. Kalimat ini adalah hasil final dari klausa tadi. Sudah menjadi suatu kata, menjadi suatu kalimat yang sempurna, ini namanya adalah kalimat. Dalam bahasa Arab dikenal dengan 2 kalimat besar, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contoh kesalahan berbahasa di bidang sintaksis ini saya ambil 2 saja. Yang pertama adalah menghilangkan subjek. Ini banyak sekali terjadi dalam kata Arab, subjeknya dihilangkan. Dalam artian ini kalau bahasa Arab ini namanya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah membuang subjek serta menempatkan objek ke tempatnya subjek hanya dalam segi hukum. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kalimat pasif. Contohnya adalah bahasa Arab saja langsung, yaitu duriba zaidun. Zaid dipukul. Siapa yang memukul? Nggak tahu, karena subjeknya dihilangkan. Terus yang kedua adalah menghilangkan predikat, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan menghilangkan fi'il. Contohnya adalah langsung bahasa Arab saja, yaitu ja'a zaidun wa amrun. Zaid datang dan Khalid. Ja'a zaidun wa ja'a zaidun. Contohnya adalah ja'a zaidun wa amrun. Zaid datang dan Amr. Ja'a zaidun wa ja'a amrun. Ja'a yang kedua ini dibuang karena sudah terwakili oleh ja'a yang pertama. Zaid datang dan Amr. Maksudnya Amr juga datang gitu. Yang selanjutnya tidak perlu saya bahas. Langsung saja ke analisis kesalahan klausa. Secara gramatik, kata negatif itu ditentukan oleh adanya kata penghubung, melainkan yang menuntut adanya kata negatif pada klausa yang mendahulunya. Ini ada kata negatif sebelumnya saja, ini sudah merubah kata ketika tidak disertai dengan kata negatif itu.
ada kata penghubung gitu. Contoh yang salah ini adalah dia langsung pulang. Yang benar itulah dia tidak langsung pulang. Ya pulang tapi tidak langsung pulang. Berarti berhenti sebentar. Yang ketiga, kesalahan urutan kata. Ini sudah ada contohnya 3 ini. Di sekolah-sekolah sering kita mendengar lagu Indonesia Raya. Diajarkan kepada mereka hal-hal baru mengenai dunia botani. Bisa juga guru membiarkan murid-muridnya berkembang sendiri. Kalau dalam bahasa Arab ini kesalahan nahwiah ini sering ya terjadi. Diklasifikasikan lagi menjadi beberapa subkategori. Antara lain yaitu ketidaksesuaian antara sifat dan mausuf, memarifatkan mudhof, tidak menambah huruf fa pada jawab syarat amma, tidak memberi ciri i'rab yang benar, ketidaksesuaian fi'il dan fa'il, salah dalam penggunaan dhamir, dan salah menerapkan kaidah adat. Contoh yang pertama saja yaitu adalah Masjidul Kabiru. Ini yang pas adalah masjidnya ini diberi al, karena ini tepatnya dijadikan sifatnya. Sifat dan mausuf. Sifat dan yang disifati. Masjid yang besar. Yang kedua adalah memarifatkan mudhof. Contohnya adalah qara'tu as-surat al-fatihati. Ini enggak perlu diberi al surahnya, langsung saja qara'tu surat al-fatihati. Yang ketiga adalah kesalahan tidak menambahkan huruf fa pada syarat jawab amma. Contohnya adalah wa amma ahamiyatu tadrisil kalami huwa. Ini kalau kaidahnya adalah ketika jawabnya amma ini berupa jumlah ismiyah. Ini ada syairnya adalah ismiyatun tolabiyatun wabijamiti wabima wabikot wabilan wabitanfisi. Yang ini adalah masuknya ke ismiyatun itu harus disertai dengan jawab fa. Ya, jawabnya disertai dengan fa. Yang keempat adalah kesalahan tidak memberi ciri i'rab yang benar. Contohnya adalah innallaha ghafurun. Ini yang benar adalah ghafurun karena fungsinya inna itu adalah menasabkan isim serta merofakkan khobarnya. Khobarnya ghafur itu juga harus diberi rofa ghafurun. Yang kelima adalah ketidaksesuaian fi'il dan fa'il. Contohnya adalah dhahaba al-muslimatu, ini sudah jelas. Yang benar adalah dhahabat al-muslimatu atau langsung digandeng dhahabatil muslimatu. Yang keenam adalah salah dalam penggunaan dhamir. Contoh yang salah adalah huwa jamilatun. Ini sudah pasti salah ya. Yang benar adalah hiya jamilatun karena huwa itu untuk mudzakkar. Hiya itu cocoknya untuk muannas. Cocoknya adalah jamilatun, itu adalah hiya. Yang ketujuh, kesalahan yang ketujuh adalah menerapkan kaidah adat. Contoh ja'a rajulun wahidatun. Titik tekannya di wahidatunnya itu harusnya adalah tidak diberi tanda muannas karena ma'dudnya itu adalah mudzakkar. Ya. Ma'dudnya adalah atau mausufnya adalah mudzakkar. Itu yang pas adalah yang tepat, yang benar adalah ja'a rajulun wahidun, tidak perlu diberi tanda tak karena tak itu menunjukkan muannas padahal yang dimaksud adalah mudzakkar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.